Pemirsa, pedagang daging sapi di Jakarta dan Bandung melakukan aksi mogok berjualan selama 4 hari sejak hari Minggu kemarin. Para pedagang ini menolak berjualan karena takut merugi. Harga daging sapi melonjak dan tidak segera normal pasca Lebaran. Apa penyebabnya? Benarkah ada pihak-pihak yang bermain di balik kisruh harga daging sapi ini? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Saya perkenalkan terlebih dahulu satu persatu dari sebelah kiri saya, Pak Juan Permata dari anggota Asosiasi Produsen Daging dan Feedlotter Indonesia atau APFINDO. Selamat malam. Selamat malam, Mas Juan. Dan juga ada Pak Teguh Budiana, Ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia atau PPSKI. Selamat malam. Selamat malam. Pak Teguh, kita akan bahas satu persatu sebenarnya apa yang ada di balik melonjaknya harga daging ini. Saya ingin ke Pak Teguh terlebih dahulu. Pak Teguh, ada dugaan bahwa sebenarnya harga daging ini melonjak karena suplainya kurang, karena peternak lokal itu tidak mampu memenuhi kebutuhan yang ada. Sebenarnya situasi di lapangan itu, Anda sebagai peternak itu bagaimana, Pak? Sebenarnya begini ya, kalau seandainya saja pemerintah ya, itu sudah merefer kepada statement Menteri Pertanian di era lalu, Pak Suswono. Di akhir jabatannya belum mengatakan bahwa program swasembada daging sapi itu gagal karena salah hitung. Ini kan salah hitung, ini kan yang mesti menjadi perhatian. Di mana salahnya? Salahnya di mana? Berapa salahnya? Satu. Kedua, sebenarnya kita punya data dari BPS. Sensus pertanian tahun 2013 itu antara lain menghasilkan bahwa populasi sapi itu hanya 12,5 juta ekor. Dari angka itu kita sebenarnya tahu berapa sebenarnya kemampuan pasok untuk kebutuhan nasional. Ketiga, yang tentunya kita harus melihat berapa sih sebenarnya kebutuhan. Pemerintah mengatakan konsumsi per kapita 2,25 kg per kapita per tahun, kali 250 juta. Itu saja sebenarnya cukup untuk kemudian pemerintah mengantisipasi sehingga tidak terjadi kondisi seperti hari ini. Oke, jadi Anda melihat ini adalah salah hitung, data yang salah. Saya langsung konfirmasi langsung ke Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman. Selamat malam, Pak Amran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Amran. Salah satu yang dinilai menjadi masalah adalah mengenai salah data. Apakah dari Kementerian Pertanian yakin dengan data yang ada bahwa peternak lokal mampu memenuhi kebutuhan yang ada, Pak Amran? Jadi begini, 3 bulan yang lalu kami sudah menghitung sama-sama, kemudian 1 bulan, bahkan tiap bulan kita cek. Itu 1 bulan yang lalu kita cek jumlah sapi yang ada di feedlotter itu 221.000. Kemudian ini 1 bulan berarti katakanlah kebutuhan 40.000. Berarti tambah 50.000 lagi berarti kembali posisi 220.000. Artinya apa? Kalau 220.000 itu cukup untuk 4 bulan. 4 bulan, 5 bulan. Katakanlah 4 bulan. Tetapi kemarin kami diskusi dengan, termasuk Pak Juan, kami diskusi kemarin hari Minggu sampai sore. Dan itu kami tanya langsung salah satu pemiliknya. Kami tanya, sekarang stoknya cukup untuk berapa bulan? 3 bulan, Pak. Loh, kok dinaikkan harga? Untuk apa? Dinaikkan sampai 44.000. Pak, kami supaya cukup untuk 1 tahun. Jadi saya bilang tolong jangan, kalau untuk 3 bulan ya 3 bulan. Jangan dicukupkan untuk 6 bulan sampai 1 tahun. Itu yang keliru. Jadi kami sudah sepakat kemarin dengan Pak Juan dan timnya bahwa mulai kemarin hari ini diturunkan harga. Itu kesepakatan kami kemarin. Oke, Pak Amran, di sini juga ada Pak Juan. Pak Juan mungkin bisa berkomentar atas komentar dari Pak Amran? Terima kasih Pak Amran, selamat malam. Jadi memang kita bertemu dengan beliau kemarin karena ada beberapa topik yang dibicarakan. Pertama itu mengenai rencana pertemuan di Australia dalam rangka partnership Indonesia-Australia. Yang kedua mengenai kisruhnya adanya demo mengenai kekurangan bahan sapi di pasaran dalam negeri. Dan sebenarnya dari sisi data yang pernah disampaikan Pak Teguh itu benar bahwa data ada memang kesimpang siuran. Sehingga dari statistik yang disampaikan oleh Pak Menteri itu stok per hari kemarin itu memang ada sekitar 160.000. Nah 160.000 itu diperkirakan cukup lah sampai 3 bulan. Nah yang menjadi persoalan yang kuota yang dialokasikan itu pada saat ini adalah 50.000 untuk triwulan 3 dan ini nanti panennya di triwulan keempat.
Nah, itu untuk penjualannya. Nah, semua pedagang nervous karena dia punya stok itu. Kalau diperkirakan yang 50.000 dijual triwulan keempat dan mereka di triwulan 3 tidak diperoleh lagi, berarti mereka harus jaga customer mereka. Nah, itu yang mereka istilahnya lapor ke Pak Menteri, terpaksa diperpanjang, jangan cuma 3 bulan tapi jadi 4 bulan, 5 bulan. Okay. Nah, jadi dalam kesepakatan memang kita bersepakat, kita minta semua turunkan harga untuk menyesuaikan. Nah, penurunkan harga ini tentunya kita juga bersepakat Pak Menteri akan membantu kita mengisi kekurangan yang akan terjadi. Berarti importasi itu akan dimungkinkan kembali dibuka sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, ini yang sudah dibicarakan pada saat kemarin dan kita menurunkan harga itu juga nggak mudah. Bagi pengusaha menurunkan harga dampaknya adalah di pasar. Di pasar itu ada dampak pedagang menengah yang kepada retailnya. Nah, pedagang menengah ini kalau sudah bilang dia mogok, dia nanti yang ngumpulin barang, nah kita nggak bisa kendalikan lagi pasarnya di bawah. Tapi ada beberapa industri seperti kami, industri kami adalah industri daging yang boleh dikatakan seperti industri makanan. Nah, untuk supply supermarket itu kita jadi masukkan. Juga supply di pasar tradisional dalam bentuk daging juga tetap berjalan. Oke, Pak Amran, kalau kemudian kesepakatan untuk menurunkan harga dengan para importir sudah dicapai begitu ya, tapi ada keluhan lagi yang disampaikan oleh para pedagang bahwa mencari stok daging itu sulit di pasaran. Apakah karena memang stok yang dari peternak lokal ini memang kurang, ditambah lagi dengan kuota impor di kuartal ketiga hanya 50.000, atau apa Pak? Ini sumber masalah utamanya sehingga harga bisa melonjak itu apa analisa Anda? Pak Amran? Ya, halo. Ya, Pak Amran bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Halo. Ya, Pak Amran? Ya. Pak Amran, tadi saya tanyakan memang kesepakatan untuk menurunkan harga dengan para importir sudah dicapai. Tapi kemudian di lapangan para pedagang mengeluhkan bahwa untuk mencari stok daging sapi itu sulit. Apakah ini karena juga stok dari peternak lokal memang tidak mencukupi, Pak? Tidak bisa memenuhi kuota yang dibutuhkan? Nah, dari cerita peternak lokal, justru kami ketemu di NTT NTB mengatakan bahwa ini bahkan tadi ada beberapa yang telepon kami bahwa harga dagingnya menurun. Dan kita membandingkan juga dalam rapat koordinasi tadi bahwa harga daging sapi lokal lebih rendah daripada daging impor. Tapi itu nggak usah kita persoalkan ini, insya Allah juga tadi para pedagang sudah ketemu dirjen kami dan itu sudah ada kesepakatan bahwa sudah menjual normal kembali. Juga kami sudah sepakat Pak Juan, mari kita melihat masa depan bangsa ini, melihat ke depan supaya ini bisa kita insya Allah swasembada ke depan. Jadi kita mungkin ke depan ini kita harus banyak koordinasi. Memang kami sibuk, ini baru saja kami tiba di Kalimantan Selatan dan banyak di lapangan melihat langsung kondisi pangan. Jadi terkadang kami diwakili dirjen untuk ketemu Pak Juan, tapi Pak Juan juga sering kami ketemu. Kami koordinasi sering telepon. Jadi kondisi sapi lokal juga harganya terakhir tadi di rakor disampaikan bahwa lebih rendah. Dan kami sudah sepakat Pak Juan, insya Allah harga turun. Kemudian pedagang juga menjual seperti biasa. Tadi sudah ada kesepakatan juga tadi sore. Oke, kalau dari penjelasan Pak Amran, sepertinya suasana terkendali, artinya harga bisa segera normal kembali, stok aman-aman saja. Tapi apakah Pak Teguh setuju atau tidak dengan situasi ini? Karena sebenarnya ini bukan kali ini terjadi, bertahun-tahun berulang. Anda melihatnya seperti apa? Kalau tadi Pak Menteri mengatakan bahwa peternak sapi lokal berada, yang menjual ini kan para pedagang daging ya, dan sebagian dari peternak menuju belantik pejagal itu kan ada rangkaian. Kedua begini. Sudah terjadi suatu proses karena kebijakan yang kemudian tidak pas. Harga-harga di peternak itu sudah sangat tinggi. Jawa Timur, Jawa Tengah itu harga sapi lokal lebih mahal daripada sapi yang berasal dari feedlot. Dan kalau mereka sekarang ini dipaksa turun, siapa yang menang rugi mereka? Mereka sudah bertransaksi di pasar dengan harga tinggi. Baik untuk digemukkan atau mungkin juga untuk breeding ya. Tapi untuk yang digemukkan misalnya, dia pelihara, dia bayar mahal sudah. Masa dia harus rugi? Jadi kalau diturunkan mereka akan rugi ya Pak? Kasihan dong. Ya. Kalau mungkin perusahaan besar
rugi tinggal nanti pajaknya tidak kena bayar pajak. Kalau peternak lokal yang duitnya pas-pasan, kan kasihan. Oleh karena itu saya kira kasus ini perlu ada pemikiran. Bagaimana? Terus terang aja kepentingan saya di sini adalah melindungi peternak. Saya yakin menteri juga sama. Betul. Peternak lokal. Dan mereka harus tetap menjadi tulang punggung dalam rangka memenuhi kebutuhan daging sapi nasional. Tetapi kepentingan mereka ini kan belum ada konsep. Ya. Kalau harga ditekan, mungkin feedlot lain. Saya kira feedlot bisa tadi dikatakan, cek aja berapa sih harga ekspor CIF. Peternak lokal nggak bisa lagi kalau udah berkembang harga seperti itu. Untuk menekan harga, saya kira tidak semudah itu. Oke, Pak Amran, peternak justru akan, peternak dan juga pedagang ini akan semakin tersiksa dalam tanda kutip jika kemudian harus menurunkan harga. Bagaimana komentar Anda, Pak Amran? Kendalikan impor ini untuk menjaga petani seperti sahabat tadi dikatakan itu. Jadi kami mengendalikan impor untuk melindungi petani, mulai jagung, beras, kemudian daging. Kami melindungi petani. Yang kami katakan tadi turun adalah dari lonjakan yang baru katakanlah 1 minggu, 2 minggu terakhir ini, yang biasanya 36.000 langsung naik menjadi 44.000. Itu yang kami sepakati kemarin dengan Pak Juan. Jadi insya Allah dalam waktu dekat selesai. Kami pulang Jakarta komunikasi lagi dengan Pak Juan dan termasuk mewakili petani. Oke, Pak, tapi kemudian kita tahu tujuannya adalah nanti kedepannya adalah swasembada sapi begitu ya Pak. Tapi kalau kita lihat dari supply atau produktivitas lokal sendiri, saya dapat data bahwa dengan kebutuhan hampir sekitar 4 juta ekor, populasi yang bisa dipotong itu hanya 2 juta. Artinya ada gap yang cukup besar untuk diisi. Betul atau tidak Pak data seperti yang saya peroleh? Jadi begini, kalau yang ada sekarang, katakanlah kurang memang kurang. Tetapi sekarang pemerintah, kementerian dalam hal ini Kementerian Pertanian, sudah melakukan upaya yang luar biasa. Contoh, sekarang ini ada inseminasi buatan, itu 3.000, ini namanya kita beri nama gertak birahi, 3,8 juta. Ini terbesar sepanjang sejarah, ini tahun. Kemudian ada indukan, insya Allah 30.000 ekor. Kita impor untuk petani-petani kita. Bahkan kita akan membangun integrasi sapi sawit, integrasi hutan sapi hutan. Ini kita sudah lakukan, ini kita sudah melangkah. Jadi kami harap masyarakat bersabar. Ini tidak bisa seketika semua bisa selesai. Harus secara bertahap kita selesaikan. Baik, Pak Amran, kita tahan dulu karena kita harus jeda terlebih dahulu, namun kita akan lanjutkan perbincangan setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News akan segera kembali. Kembali di Prime Time News, pemirsa, saya ingin kembali bertanya kepada Pak Amran Sulaiman, Menteri Pertanian. Pak Amran masih bergabung bersama kami? Ya. Ya, Pak Amran, dengan kondisi populasi sapi lokal seperti itu, kemudian juga kuota diturunkan di kuartal 3 menjadi 50.000. Sudah siapkah kita, Pak, dengan kebutuhan nasional yang di tahun ini naik 8,5%? Jadi begini, Mbak. Sehubungan dengan impor, pemerintah wajib mengendalikan. Jadi bukan tiba-tiba mengendalikan. Dengan hasil kajian yang mendalam bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Itu kita telah kaji bersama bahwa mencukupi ke depan 4 bulan. Kurang lebih 4 bulan ke depan. Kemudian di samping itu kita telah mengupayakan langkah-langkah untuk menambah populasi sapi. Pertama ada indukan. Kita adakan indukan tahun ini 30.000 ekor. Kemudian kita ada inseminasi buatan gertak birahi 3,5 juta ekor. Nah kalau ini berhasil, insya Allah 70% berhasil itu akan menambah populasi di Indonesia. 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Baik, Pak Amran, jadi artinya dengan populasi yang ada, kemudian juga kebijakan impor seperti itu, seharusnya sudah dikalkulasi dan seharusnya tidak ada kenaikan seperti ini, begitu ya Pak ya? Iya, pasti. Lalu ada pernyataan dari Menteri Perdagangan yang menyatakan ini mungkin juga ada permainan, Anda sepakat dengan itu atau tidak Pak? Ya, bisa jadi. Oke. Bisa jadi. Permainan dari pihak mana sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Perdagangan Pak? Ya, kalau Menteri Perdagangan mengatakan begitu karena domain beliau, bisa jadi. Karena kenapa? Kalau kita melihat
stok untuk 3 bulan, 4 bulan cukup. Kenapa mesti harga